Itu tadi kayak juga gitu. Biasanya baca buku nggak butuh kacamata, sekarang kok sudah blawur-blawur gitu ya. Butuh kacamata baca. Nah, itu sudah harus diterima. Nah, saya juga seperti ini. Kalau saya nggak pakai kacamata ini wajah para bidadari di belakang nggak kelihatan, ini buron semuanya. Ini pada yang juara ya, kemarin juara lomba apa di Cinarasa? Wah, tepuk tangan ibu-ibunya kemarin maulid Ibu Rela juara ya, luar biasa ya. Terkompak, masya Allah. Ada tukang baca puisi, ada yang baca pidato ya, ada yang ngarang lagu, ada yang jadi dalang. Wah, luar biasa. Ibu Rela Yogyakarta ini ya, masya Allah. Bapak-bapaknya jangan kalah nanti ya. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, itu tadi kacamata. Nah, akhirnya ya mau tidak mau harus pakai kacamata. Tapi waktu pakai kacamata, saya nggak bisa baca tulisan. Nah, repot kan? Jadi harus dilepas. Nah, ada kacamata yang bisa lihat dekat dan jauh. Satu, harganya mahal. Kedua, bikin repot juga karena kan bikin pusing. Ya. Jadi kita dengan anggota tubuh kita juga, kadang kita itu tidak bisa mengendalikan, gitu ya. Maunya matanya juga sehat, bisa lihat jauh, bisa lihat dekat, bisa lihat gelap, gitu ya, bisa lihat terang, gitu ya. Nah, padahal tidak selalu seperti itu. Nah, termasuk kalau kita sedang zikir, samaan sudah terasa boyoknya. Nah, itu juga apapun yang terjadi, kalau kita itu ridho, percaya bahwa itu bukan tubuh kita, tapi Allah memberikan sinyal, melatih kita, mendidik kita, maka segala sesuatunya akan menjadi kita legowo ya. Dan legowo ini lebih jauh lagi. Kalau legowo itu artinya apa? Kita tidak protes ya, tidak komplain. Tapi kalau ridho itu sebenarnya lebih positif thinking ya, bahwa segala sesuatu yang nampaknya misalkan hujan nih, biasanya kemarin kita kalau kita zikir yang kita harap itu cahaya terang, terus ada bunyi burung-burung gitu ya. Gimana ini ya, itu keasikannya kalau berzikir di pondok Tetira Zikir ini ya, karena ditemani oleh burung-burung yang juga ikut berzikir. Ini airnya juga kemudian ikut berzikir. Nah, ternyata hujan, burungnya pada pergi, serangga juga pergi. Nah kan, jadi suasananya beda. Nah kita dengan ridho itu kita positive thinking itu meyakini bahwa pasti ada sesuatu yang spesial nih yang Allah berikan dengan suasana hujan ini, gitu ya. Jadi kemudian kita tinggal menunggu aja apakah yang spesial itu, misalkan ya. Nah, biasanya kita akan menemukan tidak secara langsung, tapi mungkin beberapa saat kemudian butuh permenungan, gitu. Nah, artinya segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita itu pada hakikatnya berasal dari Allah. Dan Allah tidak lain dalam untuk berikan memperlakukan kita itu dengan kasih sayang, dengan bentuk mendidik kita, melatih kita. Meskipun kadang-kadang bentuknya itu tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu ya. Karena masalahnya itu bukan pendidikannya, tapi nafsu kita itu yang juga rewel, ya. Seperti anak kecil nafsu kita itu ya. Bapak Ibu kalau punya anak-anak gitu kan, ini saya juga punya anak umur 12 tahun. Kalau ini liburan disuruh bangun pagi aja susah kan ya. Nah, pada bangun pagi itu sesuatu yang menjengkelkan pokoknya ya. Pagi ngantuk, anak itu disuruh bangun, itu kan tidak asik, ya kan? Apalagi kita semua ikut di Torikoh ini ada amalnya sholat malam. Kalau sholat malam mulainya jam berapa di sini? 2:30, masya Allah. 2:30 itu baru bangun atau sudah mandi? Sudah siap ya, bayangkan. Itu segini banyak ini setiap hari bangun 2:30, mandi taubat, sudah siap sholat malam ya. Ada sholat taubat, ada sholat hajat, kalau sholat apa lagi? Tahajud, tasbih yang paling berat itu ya. Itu kalau energi udah ngantuk-ngantuk gini tuh ya. Hitungannya berapa kali? Subhanallah, itu kalau gini ya. Nah, tasbih, nah, terus ditutup witir. Itu udah 23 rakaat sendiri. Itu berat nggak kira-kira? Di awal-awal berat banget, saya aja sampai sekarang masih berat itu, gitu ya. Tapi karena itu pendidikan, lama-lama kita menikmatinya. Kalau telat sedikit